Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada acara perkuliahan Matematika Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru tentang determinan sebuah matriks. Pokok bahasan menghitung determinan dengan menggunakan perkalian elementer. Kita sudah mengetahui definisi atau pengertian dari sebuah matriks, bahwa matriks adalah kumpulan banyak angka yang diatur dalam baris dan kolom, atau susunan banyak angka atau kumpulan banyak angka yang diatur, yang disusun dalam baris dan kolom. Untuk bahasan determinan, kita mengambil matriks bentuk khusus, yaitu matriks persegi. Untuk matriks persegi, kita dapat menangkap, kita dapat menggali informasi penting tentang matriks tersebut hanya dalam satu angka saja, yang disebut dengan determinan. Jadi determinan merupakan karakteristik dari sebuah matriks persegi. Dengan mengetahui determinan, maka kita bisa menggali informasi penting dari matriks tersebut. Misalkan apakah dengan mengetahui determinan, apakah sebuah matriks persegi itu dapat mempunyai inverse atau tidak. Dengan mengetahui determinan, kita bisa menyelesaikan sebuah persamaan sistem linier. Determinan juga dapat dipandang sebagai sebuah sistem di mana sistem tersebut memiliki input berupa matriks persegi dan inputnya berupa angka. Angka merupakan angka determinan. Untuk menghitung determinan, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, kita menggunakan konsep permutasi. Tentunya permutasi tidak asing lagi tentang pengertian dari permutasi, karena kita sudah pernah mendapatkan materi permutasi dan beberapa contohnya ketika kita duduk di bangku sekolah menengah atas. Nah, sekarang kita definisikan kembali, kita ulangi kembali secara sekilas untuk mendefinisikan sebuah determinan. Definisi 1 yaitu tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi dari himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai n adalah penyusunan bilangan-bilangan tersebut dengan urutan tanpa pengulangan. Jadi permutasi adalah susunan bilangan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya pengulangan. Jadi urutan diperhatikan. 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu berbeda. Demikian juga dengan 2, 1, 3 itu berbeda, meskipun unsur angkanya sama tapi urutannya berbeda. Itu dikatakan permutasi. Jadi permutasi dengan susunan yang berbeda. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Permutasi dari himpunan yang anggotanya 1, 2. Nah, kita diminta untuk menyusun susunan yang berbeda dari angka 1 dan 2. Berapa saja? Ya 1, 2 sendiri atau 2, 2, 1. Kemudian permutasi dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Ada berapa banyak permutasi, ada berapa banyak susunan yang berbeda yang dapat kita buat dengan angka 1, 2, 3.
Untuk memudahkan, kita bisa membuat sebuah pohon permutasi. Misalkan kita ambil angka 1 sebagai angka yang pertama, maka angka selanjutnya adalah bervariasi. Angka selanjutnya bervariasi antara 2 dan 3. Jadi 1, kemudian 2, 3. Bisa 1, 3, 2. Ini ada 2 permutasi. Ada 2 permutasi yang berbeda. Kemudian angka 2 sebagai angka pertama, maka angka selanjutnya adalah variasi dari 3 dan 1. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada pohon permutasi. 2, kemudian 1, 3. 2, 3, 1. 2, 1, 3 atau 2, 3, 1. Kemudian urutan selanjutnya, urutan yang berbeda selanjutnya adalah yang angka pertamanya 3. Angka selanjutnya bervariasi dari angka 1 dan angka 2. 3 bisa 1, 2 atau bisa juga 3, 2, 1. Nah, ini adalah semua permutasi yang bisa dibuat untuk himpunan yang anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi susunan semuanya berbeda ini. Tidak ada pengulangan, tidak ada penghilangan, dan urutannya memperhatikan urutannya. Selanjutnya dapat kita tingkatkan bilangannya. Dari himpunan yang anggotanya 3, sekarang himpunan yang anggotanya 4. Berapa permutasi yang dapat kita buat dari himpunan yang memiliki 4 anggota, anggota 1, 2, 3. Berapa banyak urutan yang berbeda yang dapat kita buat dari himpunan yang anggotanya 4. Dan lagi kita buat pohon permutasi untuk memudahkan kita mendapatkan permutasi-permutasi yang berbeda agar kita tidak keliru, tidak mengulang-ulang lagi. Kita buat pohon permutasinya. Kita angka 1 kita jadikan angka yang pertama, maka angka yang selanjutnya bisa bervariasi 2, 3, dan 4. Ini variasinya 2, 3, dan 4. Akan kita dapatkan variasi yang banyak, sebanyak 6. Kalau kata angka pertamanya adalah 1. Angka selanjutnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau angka keduanya 2, maka angka ketiganya bisa 3 dan 4, saling bervariasi. Sehingga kalau kita kumpulkan untuk angka 1 sebagai angka pertama, maka permutasinya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 4, 3. Bergeser lagi 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Ada lagi, masih ada tersisa 1, yaitu 1, 4, 2, 3 dan 1, 4, 3, 2. Demikian seterusnya untuk angka pertamanya 2, 3, dan 4. Yang di sini kita hanya menyajikan angka yang terakhir ya, pertama dan yang terakhir, yaitu apabila angka pertamanya adalah 4. Kalau angka pertamanya 4, maka kita bisa memvariasikan untuk angka yang selanjutnya dari angka 1, 2, dan 3. Kalau kita tulis semuanya, maka kita dapat mendapatkan permutasi yang berbeda-beda sebanyak 6 buah juga. Nah, yang terakhir adalah 4, 3, 2, 1. Jadi banyaknya permutasi dari himpunan yang anggotanya 4 itu yang angka pertamanya 1 sebanyak 6. Yang angka pertamanya 2 juga sebanyak 6. Angka pertamanya 3 juga sebanyak 6 variasi. Yang angka pertamanya 4 juga ada 4
ada 6 variasi, sehingga keseluruhan permutasi dari himpunan yang anggotanya 4 ada 24. Jadi susunan yang berbeda sebanyak 24. Nah, ini akan kita gunakan selanjutnya pengertian ini untuk mendefinisikan determinan. Kita lanjutkan. Secara umum permutasi dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 sampai N dapat dinyatakan dalam bentuk P1, P2, P3 dan Pn, di mana P1 adalah bilangan pertama dari himpunan, P2 bilangan kedua, P3 bilangan ketiga, dan Pn adalah bilangan ke. Contohnya dapat kita lihat di sini. Jika diberikan sebuah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, di mana salah satu permutasinya adalah 3, 2, 1, maka yang namanya P1 adalah 3, P2 2, dan P3 1. Ya, ini mudah, ini tidak ada yang harus dipikirkan, cuma urutannya saja, karena yang namanya angka pertama ya P1, angka kedua P2, angka ketiga P3. Ini kita gunakan nanti untuk mendefinisikan sebuah inversi. Apa itu inversi? Dalam permutasi nanti terjadi inversi. Kapan inversi terjadi? Inversi terjadi pada permutasi apabila bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Kalau tidak ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil, berarti tidak terjadi inversi pada permutasi tersebut. Ya, jadi permutasi terjadi apabila inversi terjadi pada permutasi apabila ada bilangan besar mendahului bilangan yang kecil. Kita kasih contoh, tentukan banyaknya inversi. Tentukan banyaknya inversi dalam permutasi 2, 4, 1, 3. Berapa banyak bilangan besar mendahului bilangan kecil? Nah, sekarang kita buat tabelnya supaya lebih mudah ya. Ada unsur lebih besar dan ini jumlah. Ini namanya permutasi. Unsurnya P1, yang ini P1. Ini P1. P1 sama dengan 2 ya. Ini P2 4, P3 1, dan P4 3. Apakah pada permutasi ini 2, 4, 3 terjadi inversi? Maksudnya, adakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Ternyata ada. Berarti pada permutasi ini nanti terjadi inversi. Contoh. Nah, kita lihat masing-masing unsurnya ya. P1, berarti P1 angkanya 2. Adakah bilangan yang lebih kecil yang didahului oleh 2? Ini gimana? Jadi adakah 2? Adakah setelah angka 2 itu angka yang lebih kecil dari 2? Ada. 2 itu mendahului angka 1. Berarti P1 lebih besar dari P3 sebanyak 1 buah saja. Jadi angka 2 itu mendahului angka 1 saja. Berarti
Kalau secara simbol P1 lebih besar dari P2 sebanyak 1. Kemudian kita tinjau P2-nya. P2 angkanya 4. 4. Adakah bilangan yang didahului oleh 4? Bilangan 4 itu mendahului bilangan yang lebih kecil. Berarti 4 itu mendahului dua bilangan, yaitu angka 1 dan angka 3. Simbolnya adalah P2 ini lebih besar dari P3 dan P4. Berarti banyaknya inversi adalah 2. Jadi inversi itu adalah adakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Berarti 4 itu mendahului angka 1 dan 3. 4 itu mendahului angka yang lebih kecil, yaitu angka 1 dan angka 3 sebanyak 2. Kemudian P3 angkanya 1. Karena angka 1 angka yang paling kecil, jadi tidak mendahului siapa-siapa, berarti tidak ada yang lebih besar dari 1. Jadi 1 itu lebih besar dari, tidak ada ya, jumlahnya 0. P4 juga tidak ada karena angka yang terakhir 3. Berarti banyaknya inversi pada permutasi 2, 4, 1, 3 ada 3 kalau kita jumlahkan semua. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah tentukan banyaknya inversi dalam permutasi 3, 2, 5, 4, 1. Adakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Kalau ada, berarti terjadi inversi pada permutasi tersebut. Sebelum kita buat tabel, adakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Ada. 3 itu mendahului angka 2 dan angka 1. Angka 2 mendahului angka 1. Jadi yang tidak terjadi inversi jika angka kecil depan, angka yang besar di belakang. Angka yang lebih besar di belakang. Kalau angka yang lebih besar di depan, berarti terjadi inversi. 5 itu mendahului angka 4 dan angka 1. Dihitung 2. Jadi inversi-inversi tiap angka tadi dijumlahkan semua, itu namanya banyaknya inversi dari permutasi ini. Nah, kalau kita buat tabelnya, seperti tadi kita rinci satu persatu. Untuk unsur P1 3 itu mendahului angka 2 dan angka 1. Jadi angka 3 itu mendahului. Mestinya angka 3 itu di belakang, ya depan. Namanya terjadi inversi. Angka 3 mendahului angka 2 dan angka 1. Bahasanya 3 itu lebih besar dari angka 2 dan angka 1. Angka 2 itu namanya P2, angka 1 P5. Nulisnya begini, P5. Jumlahnya berapa? 2. Jadi untuk unsur P1 jumlahnya 2. Sekarang kita lihat P2, angka 2. P2 kebetulan samanya ya. P2 angkanya 2. Angka 2 ini mendahului angka siapa? Mendahului angka 1. Ini terjadi inversi. Yang didahului cuma 1 saja, yaitu angka 1.
secara simbol kita tulis P2 itu lebih besar dari P5. P5 itu angkanya 1. Nah, jumlahnya 1. Kita tinjau lagi P3. P3 itu 5. 5 itu mendahului angka 4 dan angka 1. Berarti P3 itu lebih besar dari P4 dan P5. Jumlahnya ada 2. Kita tinjau lagi P4. Angka 4 itu mendahului angka 1. Angka 4 mendahului angka 1. Yang didahului cuma satu angka saja, yaitu angka 1. Berarti angka 1 posisinya di mana? Di P5. Berarti P4 itu lebih besar dari P5. Sebanyak 1. Kita tinjau yang terakhir P5. P5 mendahului siapa? Tidak mendahului siapa-siapa ini. Karena setelahnya tidak ada angka lagi. Berarti ya tidak ada. Kalau tidak ada berarti 0. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka banyaknya inversi dalam permutasi 3, 2, 5, 4, 1 sebanyak 6 buah. Ini kalau kita selesaikan menggunakan tabel. Nah, selanjutnya kita tidak perlu menggunakan tabel lagi. Cukup dengan apa? Cukup dengan intuisi saja ya. Kita hitung secara awang-awangan saja. Misalkan 1, 2. Adakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Untuk permutasi 1, 2 tidak ada. 1 di depan, yang angka yang lebih besar di belakang, berarti tidak ada inversi, berarti 0. Permutasi selanjutnya, permutasi 2, 1. Nah, ini terjadi inversi karena angka yang lebih besar mendahului angka yang lebih kecil. Angka 2 mendahului angka 1. Ya, 1 saja. Berarti inversinya 1. Selanjutnya, adakah inversi pada permutasi ini? Ada, karena ada bilangan yang besar mendahului bilangan yang kecil. Sekarang kita tinjau satu persatu, nanti kita jumlahkan. 3 itu mendahului angka 2 dan angka 1. Berarti ada 2 yang didahului oleh angka 3. Berarti kita hitung jumlahnya 2. Kemudian angka 2. Angka 2 mendahului angka 1. Yang didahului oleh angka 2 sebanyak berapa? 1 saja. Nah, 1 berarti jumlahnya 1. 1 dijumlahkan dengan yang tadi 2, berarti 3 inversi secara keseluruhan. Selanjutnya 2, 3, permutasi 2, 3, 1. Terjadi inversi, betul, karena bilangan besar mendahului bilangan yang kecil. Sekarang kita tinjau satu persatu. Angka 2 itu mendahului angka 1. 1 dihitung 1. Angka 3 mendahului angka 1. Dihitung 1. Berarti 1 tadi terus tambah 1. Berarti inversinya 2. Kita lanjutkan. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1 itu angka yang paling kecil, letaknya di paling kiri, berarti sudah benar, tidak ada inversi. Kemudian sekarang angka 3. Angka 3 mestinya di belakang, di depan, berarti 3 itu mendahului angka 2. Yang didahului oleh 3 itu sebanyak satu angka saja, yaitu angka 2. Berarti inversinya adalah sama dengan 1. Contoh selanjutnya, 1, 2, 3, 4. Adakah inversi pada permutasi ini? Adakah bilangan yang besar
mendahului bilangan yang kecil? Adakah angka yang besar mendahului angka yang kecil? Ternyata tidak ada. Jadi angka yang lebih kecil tidak ada yang terdahului oleh angka yang lebih besar. Nah, ini namanya inversi. Inversinya berapa? 0, tidak ada. Tidak ada inversi, tidak ada yang kebalik. Selanjutnya 2, 3, 4, 1. Ini ada inversi. Jelas ada inversi ya. Kita hitung inversinya sebanyak berapa? 2, angka 2 mendahului angka 1, 1. Angka 3 mendahului angka 1, 2. Ya, hitung 1 berarti 2. Langsung dijumlahkan. Angka 4 mendahului angka 1, 3. Berarti inversinya untuk permutasi 2, 3, 4, 1 ada 3. Terakhir, nanti kita jumlahkan, langsung kita jumlahkan ya inversinya. Kalau ada inversi pada sebuah permutasi. 3, 2, 4, 1. Angka 3 kita tinjau angka 3. Angka 3 itu mendahului angka 3 itu mendahului angka 2 dan angka 1. Berarti yang didahului oleh angka 3 ada 2 unsur ya. 2. Kemudian kita bergeser ke angka 2. Angka 2 itu mendahului angka 1. Berarti dijumlahkan dengan tadi 3. Angka 4. Angka 4 itu mendahului angka 1. Yang didahului oleh 4 itu angka 1 ya, sebanyak 1. Yaitu angka 1. Sehingga jumlah permutasi seluruhnya adalah 4. Mudah-mudahan tidak bingung diputar lagi. Definisi selanjutnya adalah kita menentukan jenis permutasi. Kita mengenal jenis permutasi ada 2, yaitu permutasi genap dan permutasi ganjil. Genap dan ganjilnya ini berhubungan dengan bilangan inversinya. Kalau inversinya genap, maka permutasinya genap. Inversinya banyak inversinya ganjil, maka jenis permutasinya juga ganjil. Contoh permutasi, jenis permutasi ya. Permutasinya 2, 4, 1, 3. Jelas ini dia pada permutasi terjadi inversi karena ada bilangan besar mendahului bilangan yang kecil. Nah, inversinya berapa? Genap atau ganjil? Nah, kita lihat 2, 4, 1. 2 mendahului angka 1, 1. 4 mendahului angka 1 dan 3, ada 2. Dijumlah dengan tadi berarti 3. Angka 1 tidak mendahului siapa-siapa ya. Angka 3 juga tidak mendahului siapa-siapa. Berarti permutasi ini memiliki inversi ganjil. Memiliki inversi 3, berarti jenis permutasinya ganjil. 3, 2, 5, 4, 1. Permutasi ini jelas memiliki inversi. Inversinya ganjil atau genap. Kita hitung. 3 mendahului angka 2 dan 1. 2. Angka 2 mendahului angka 1. 1 berarti 3. Angka 5 mendahului 4 dan 1. Ada 2 yang didahului oleh angka 5, berarti dijumlahkan dengan tadi berarti 5. Angka 4 mendahului angka 1, 6. Berarti apa? Inversinya adalah 6. Jenis permutasinya genap. Karena inversinya adalah 6. Kita lanjutkan. 2, 1, 3, 4. Jelas terjadi inversi. Karena ada angka besar mendahului angka kecil. Jenisnya apa permutasinya?
jenis permutasinya, kita lihat inversinya. Kita hitung masing-masing, kemudian kita jumlahkan. 2 mendahului 1, 1 tidak mendahului siapa-siapa, 3 tidak mendahului siapa-siapa, 4 berarti inversinya 1, jenis permutasinya ganjil. Permutasi 2143. 2143 jelas terjadi inversi, 2 mendahului 1, berarti 1. 1 tidak mendahului siapa-siapa. 4 mendahului 3, berarti 2 ya. 2. Berarti jenis permutasinya genap. Karena inversinya 2. Dilanjutkan dengan permutasi selanjutnya yaitu 2431. Jenis permutasinya kita lihat inversinya. 2 mendahului angka 1, hitung 1. Kemudian 4 mendahului 2 angka yaitu 3 dan 1. Berarti 3 dengan yang tadi. 3 mendahului angka 1, 4. Berarti jenis permutasi ini adalah genap karena inversinya 4. Terakhir 4123. Jelas terjadi inversi. Kita hitung berapa inversinya, nanti bisa gunakan untuk menentukan jenis permutasinya. 4 mendahului 3 angka. Ya, 4 mendahului 3 angka. Angka selanjutnya bergeser, 1 tidak mendahului siapa-siapa, 2 tidak mendahului siapa-siapa, dan 3 juga tidak mendahului siapa-siapa. Di urutannya yang kecil di depan, yang lebih besar di belakang. Jadi hanya ada 3 inversi. Inversinya 3, jenisnya adalah ganjil. Demikian, mudah-mudahan tidak merasa kesulitan untuk memahami jenis permutasi genap maupun ganjil. Jadi tergantung dari banyaknya inversinya. Definisi selanjutnya adalah definisi yang keempat tentang hasil perkalian elementer. Ini sudah hampir mendekati untuk mendefinisikan determinan ya. Hasil perkalian elementer. Definisinya, jika kita punya matriks sepersegi yang ukurannya n kali n, maka yang dinamakan hasil kali elementer dari matriks A adalah perkalian dari elemen-elemen yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Jadi perkalian itu dinamakan perkalian elementer apabila perkalian elemen-elemennya itu berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Kalau ada elemen yang berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama, maka bukan hasil kali elementer. Kita lihat contohnya. Kita memiliki sebuah matrik, ukurannya adalah ordonya 4 kali 4. Ada 4 baris, ada 4 kolom. A11 itu artinya A itu posisinya di baris 1, kolom 1. A12 baris 1, kolom 2. A13 baris 1, kolom 3 dan seterusnya. A43-nya elemen ini terletak pada baris keempat, kolomnya 3. Kalau kita mau mengalihkan elemen-elemennya, hasil perkalian itu dinamakan hasil kali elementer apabila tidak ada satupun elemen yang
sebaris atau sekolom. Misalkan ya, kita mau mengalihkan A11, kita kalikan dengan A32. Kemudian kita kalikan dengan A23. Terakhir kita kalikan dengan A44. Hasil perkalian ini, A11 dikalikan A32 dikalikan A23 dikalikan A44, itu hasil perkalian merupakan perkalian elementer. Kenapa? Karena perkalian dari elemen yang tidak sebaris atau sekolom. Akan tapi kalau kita mengalihkan ini, misalkan A21 kita kalikan dengan A22, kemudian kita kalikan dengan A33, kita kalikan dengan A44, ini bukan hasil kali elementer. Karena ada dua elemen yang sebaris. Ya. Jadi itu, menentukan elementer apa tidak, itu ditentukan oleh dia sebaris atau tidak. Nah, contohnya ini, kalau kita ingin mengalihkan, kalau kita diberikan sebuah perkalian elemen-elemen yang ada di matriks A ini, A11 kali A22 kali A33 kali A44, apakah ini merupakan hasil kali elementer? Jawabannya apa? Ya, ini merupakan perkalian hasil kali elementer. Kenapa? Karena semuanya tidak sebaris dan tidak sekolom. Hasil perkalian elementer. Kemudian kita diberikan contoh lagi, misalkan perkalian elemen di dalam matriks A. A31 ini, A31 dikalikan A22 dikalikan dengan A43 dikalikan dengan A41. Apakah ini perkalian elementer? Ya, ini hasil perkalian elementer dari matriks A. Karena tidak sebaris dan tidak sekolom. Kita diberikan contoh lagi. A11 dikalikan dengan A12 kalikan A23 dengan kalikan A34. Apakah ini hasil perkalian elementer? Kita lihat A11 di sini, A12 di sini, berarti satu baris. Berarti dia bukan hasil perkalian elementer. Kenapa? Karena ada perkalian elemen yang sebaris. Bukan ya. Sebab A11 dan A12 terletak pada baris yang sama. Bagaimana cara mengumpulkan semua hasil perkalian elementernya dari matriks persegi yang berukuran n kali n? Bagaimana cara mengumpulkannya? Karena hasil perkalian elementer tidak tunggal, ya, tidak satu banyak. Ya. Bagaimana cara kita mengumpulkan semua? Caranya adalah berdasarkan definisi-definisi yang sudah kita berikan tadi. Yang pertama, tuliskan bentuk A1 titik, A2 titik, A3 titik, dan seterusnya. 1 yang angka hitam ini menunjukkan indeks baris. Dan titik ini menunjukkan indeks kolom. Indeks baris tetap kita tulis seperti apa adanya 1, 2, 3 terus. Kemudian yang berubah adalah indeks kolomnya, yaitu indeks titiknya nanti kita ganti dengan permutasinya. Jadi yang pertama kita tulis bentuk ini A1 titik, A2 titik, kemudian yang kedua tanda titik dalam tanda titik itu nanti akan diganti dengan seluruh permutasi P1, P2, P3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, perintahnya tentukan semua hasil perkalian elementer dari matriks A berikut.
Matriks A adalah matriks persegi, ukurannya 3 kali 3. Kita diminta untuk menentukan semua hasil perkalian elementernya, perkalian yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Ya. Nah, kita susun ya, permutasi. Semuanya, berarti kita susun, kita tulis permutasinya. Permutasi dari himpunan yang angkanya 1, 2, 3. Sebanyak 6 yang sudah kita hitung ya. 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, apalagi 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ini permutasinya. Bagaimana cara menulis hasil perkalian elementernya? Caranya ya tadi, tulis bentuk ini. Berarti A1 titik, A2 titik, A3 titik. Nah, titik-titiknya diganti dengan permutasi ini. Diganti 1, 2, 3, yang nanti diganti 1, 3, 2. Kalau titiknya diganti permutasi 1, 2, 3, maka akan kita dapatkan hasil perkalian elementer berikut. Nah, jadi yang merah itu adalah permutasinya. 1, 1 dikalikan 1, 2 kalikan 3, 3. Tidak segaris. Ya. Kemudian yang kedua, hasil perkalian ada A1, 1, A1, 3, A2, 3, dan A3, 2. Jadi yang hitam tetap 1, 2, 3, yang berubah adalah indeks kolomnya. Jadi berubah sesuai dengan permutasinya. 1, 3, 2. 1, A1, 1, A2, 3, terus A3, 2. Perkalian yang tidak sebaris. Demikian seterusnya. Jadi yang indeks kolom akan kita ganti dengan permutasinya. Yang merah-merah, perhatikan yang merah ya. A12, A21, A33. 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Ini adalah semua hasil perkalian elementernya dari matriks yang berukuran 3 kali 3. Selanjutnya adalah hampir berakhir ini untuk menentukan determinan, yaitu kita diminta untuk mendefinisikan hasil perkalian elementer bertanda. Jadi yang tadi kita sudah menuliskan hasil perkalian elementer. Sebetulnya itu bertanda, sementara belum ditandakan. Nah, tandanya tergantung pada apa? Tergantung dari ini. Sebuah hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A adalah hasil perkalian elementer yang memiliki aturan dikalikan plus 1 dikalikan 1 jika permutasinya genap, dikalikan min 1 jika permutasinya ganjil. Nah, kita ambil contoh ya. Matriks ukuran 3 kali 3 seperti yang sebelum ini. Hasil perkalian elemen bertanda dari A11, A23, dan A32 adalah positif atau negatif. Tandanya ini di depan ini tandanya positif atau negatif. Itu tergantung dari jenis permutasinya. Jenis permutasinya genap atau ganjil. Genap atau ganjil itu tergantung dari banyaknya inversi. Kalau inversi ganjil, kalau jumlah inversinya ganjil, dinamakan permutasi ganjil. Kalau inversinya genap, dinamakan permutasi genap. Nah, sekarang kita lihat angka merah ya. Angka merah, adakah angka besar mendahului angka kecil? Ada. Jadi terjadi inversi ini. 1, 3, 2.
1 sudah betul, tidak mendahului siapa-siapa. Kemudian angka 3 itu mendahului angka 2. Berarti terjadi inversi. Jumlahnya berapa? 1. Karena inversinya 1, maka jenis permutasinya adalah ganjil. Karena ganjil, nanti ini dikalikan dengan min 1. Nah, kali min 1. min 1 atau min. Ya. Kemudian hasil perkalian bertanda dari ini. Tandanya apa di depan? Negatif atau positif. Ya. Jadi tandanya cuma 2 saja, positif atau negatif. Positif atau negatif tergantung dari jenis permutasinya, genap atau ganjil. Permutasi genap atau ganjil itu tergantung dari banyaknya inversi. Nah, kita lihat yang angka merah. 3, 2, 1. Apakah terjadi inversi? Jelas ya, karena angka besar mendahului angka kecil. Berapa banyaknya? 3 itu mendahului angka 1 dan angka 2. Berarti ada 2 inversi. Angka 1 lihat, angka 1 tidak mendahului siapa-siapa. Angka 2 juga tidak mendahului siapa. Berarti inversinya 2, jenis permutasinya genap. Berarti tandanya ini adalah tandanya apa? Positif. Nah, tandanya positif. Jadi positif, negatif, tanda di depannya tergantung dari jenis permutasinya. Nah, sekarang dengan definisi ini kita bisa masuk ke definisi yang kita jadikan pokok bahasan pada pertemuan kali ini, yaitu mendefinisikan tentang determinan. Determinan domainnya adalah matrik persegi. Determinan matrik A adalah jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda. Jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda. Jadi definisi kelima tadi ya, jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda. Simbolnya ada DA ini, kemudian rumusnya. Nah, sekarang kita jabarkan satu persatu untuk ukuran matrik 2 kali 2. Nah, menghitung determinannya bagaimana? Berdasarkan jumlah semua hasil perkalian elementer bertanda. Untuk N sama dengan 2, berarti matriknya berukuran 2 kali 2. Kalau kita tulis, jadi A11, A12, A21, A22. Untuk menentukan determinannya, kita buat tabel dulu. Nah, buat tabel dulu. Permutasi dari 12 itu adalah 12 dan 21. Jadi permutasinya 12 dan 21. 12 itu inversinya berapa? 0. Tidak ada terbalik ya. Jadi yang kecil di depan, yang lebih besar di belakang. Sudah bagus urutannya, berarti tidak ada inversi. Tidak ada inversi, inversinya 0, artinya dia genap, berarti permutasinya genap. Karena permutasinya genap, berarti hasil perkaliannya positif. Jadi yang merah ini adalah permutasinya ini. Yang 12 adalah baris, yang merah ini adalah permutasinya. Tandanya depan positif karena inversinya 0, berarti jenis permutasinya genap. Permutasi yang kedua adalah 21. Jadi kalau tidak 12 ya 21. 21 ini apakah terjadi inversi? Jelas, karena angka besar mendahului angka kecil. Siapa? Ya 2 mendahului angka 1. Sebanyak berapa? 1 saja. Inversi ganjil berarti jenis permutasinya ganjil, maka hasil perkalian elemen bertanda negatif.
Setelah dari sini kita bisa menghitung besarnya determinan dari matriks A ini. Caranya bagaimana? Jumlah semua, ya. Determinan tadi apa? Jumlahan semua hasil perkalian elementer bertanda. Jadi ini semua dijumlahkan. Det A, jadi det A sama dengan A11 A22 ditambah dengan A12 dan 21. Karena tanya negatif ya plus min yang menang yang min ya. Jadi A 1 dan yang di depan sendiri tanda plus bisa dihilangkan. Nah, ini adalah cara menghitung determinan yang ukurannya 2x2. Nah, secara pola yang mudah kita dapatkan adalah kalau kita diminta untuk menghitung determinan dari matriks 2 kali 2 ya caranya yang paling mudah adalah kita kalikan diagonal utamanya, kita kasih tanda plus, kemudian kita kalikan diagonal yang selain utama, kita kasih tanda min. Nah, ini adalah cara yang mudah. Yang cara yang tadi itu adalah proses menemukan nilai determinan untuk ukuran matriks 2 kali 2. Sekarang bagaimana jika ukurannya 3 kali 3, di N-nya 3. Jika sebelum itu kita kerjakan dulu beberapa contoh berikut ini. Jadi tentukan determinan dari matriks A yang isinya A, B, C, D. Jawab, det A adalah, tulis begini, di antara tanda harga mutlak, maka yang dinamakan det A adalah perkalian antara AD dikurangi BC. Kalau belum bentuk angka, berapa determinannya? Determinan dari A adalah, ya mudah saja, 2 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 2. Nanti 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Yang ketiga, tentukan determinan dari A. A yang isinya 24, 13. Det-nya adalah ini. 2 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Sebanyak 4 dikurangi 4 adalah 0. Jadi nilai 0, 4 itu mencirikan dari matriks persegi. Sekarang kita lanjutkan untuk N sama dengan 3. Berarti matriksnya berukuran 3 kali 3. Untuk menentukan determinannya, kita harus menulis semua hasil perkalian elementernya yang bertanda ya. Jadi kita tulis dulu untuk matriks berukuran 3 kali 3 permutasinya ada 6 ya, ada 6. Nah, sekarang kita tulis satu persatu permutasinya. Untuk permutasi 1, 2, 3 ini inversinya 0. Kira-kira udah paham karena tidak ada yang terbalik. Semua sudah terurut dengan bagus. Artinya angka yang kecil di depan angka yang lebih besar. Inversinya jelas 0. Hasil perkalian elemen bertanda adalah positif. Nah, positif. Untuk ini terjadi inversinya 1, berarti hasil perkalian elemen bertandanya adalah negatif karena ganjil.
Nah, demikian seterusnya 2/3 inversinya 1, tandanya negatif. Inversinya 2 berarti positif. Inversinya berapa ini? 2 positif juga. Kurang 1, 3, 2, 1 ada berapa ini? Ada 3 inversinya. Berarti jenisnya jenis permutasi ganjil, hasil perkalian bertandanya negatif. Dari semua hasil perkalian elementer bertanda ini akan kita jumlahkan semua. Itulah namanya determinan dari matriks A yang ukurannya 3 kali 3. Jadi det A sama dengan A1 ini kita kumpulkan yang plus dulu ya, semua tambahkan. Kemudian kita tulis yang bertanda negatif. Min, min, min. Nah, mudahnya bagaimana? Pola mudahnya. Pola mudahnya adalah kita tulis matriksnya, kemudian kita di sebelah kanan kita kasih tanda garis, di sebelah kanan kita isi 2 kolom ya. 2 kolom matriksnya. Jadi kita tambah 2 kolom ini, kita taruh di sebelah kanan. Nah, kalau sudah kita kasih tanda. Nah, tanda begini, kita kalikan unsur-unsur itu, kita kalikan. Kita kasih tanda positif yang ini. Kemudian selanjutnya yang arah yang lain. Ini kita kalikan semua, kita kalikan, kita kasih tanda negatif. Nah, ini adalah cara menentukan determinan dari sebuah matriks dengan konsep permutasi. Untuk N sama dengan 4 bagaimana bisa? Jadi ini bisa semua kita kerjakan untuk ukuran matriks berapapun. Nah, makin lama makin ini kalau semakin N-nya semakin besar, jadi semakin ribet ya, semakin banyak angka yang harus kita tulis, tandanya juga demikian. Tapi polanya seperti ini. Selanjutnya adalah kita kasih contoh. Tentukan determinan dari matriks A yang ukurannya 3 kali 3. Nah, caranya begini. Seperti tadi. Berarti kalau kita jumlahkan semua perkalian elementernya akan kita dapatkan bentuk ini. AEI, BFB, kita kumpulkan yang positif, kemudian yang negatif. Kalau dalam bentuk angka, dapat kita tulis bentuknya, tentukan determinan dari matriks A. Jawabnya adalah ini. Ya. Saya kira tidak ada kesulitan yang berarti untuk menghitung, yang penting tahu caranya. Selanjutnya adalah soal latihan yang ini dikerjakan di rumah masing-masing. Silakan dicoba. Apabila N-nya sama dengan 4, tadi N-nya akan sama dengan 2, prosesnya seperti itu. Kita cari hasil kali semua elemen bertandanya, kemudian kita jumlahkan. Untuk N sama dengan 3 sudah kita kasih contoh, caranya sama, mirip dengan yang N sama dengan 2, tetapi lebih panjang lagi, lebih rumit daripada ini. Yang N sama ini sama dengan N sama dengan 4. Coba dicari determinannya bagaimana. Proses perlakuannya sama dengan N2 dengan N3 sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas bisa diberi komentar ya di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.